Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ayu dari jurusan Pendidikan Sosiologi dengan NIM 2006035020025. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait teori konflik. Apa itu teori konflik? Nah, teori konflik adalah suatu perspektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai suatu sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, di mana komponen yang satu berusaha untuk menguasai komponen yang lain guna untuk kepentingannya. Nah, jadi di sini bahwa manusia adalah makhluk konfliktis, yaitu makhluk yang selalu terlibat dalam perbedaan, pertentangan, dan persaingan baik secara sukarela maupun terpaksa. Hal tersebut tidak dapat dihindari. Pada hakikatnya, konflik merupakan suatu pertarungan menang-kalah antar kelompok atau perorangan yang berbeda kepentingannya satu sama lain dalam organisasi. Atau dengan kata lain, bahwa konflik ini merupakan segala macam interaksi pertentangan atau antagonistik antara dua atau lebih pihak. Pertentangan kepentingan ini berbeda dalam intensitasnya, tergantung pada sarana yang dipakai. Masing-masing ingin membela nilai-nilai yang telah menganggap mereka benar, dan memaksa pihak lain untuk mengakui nilai-nilai tersebut baik secara halus maupun keras. Dalam sosiologi, kita mengenal adanya teori konflik yang berupaya memahami konflik dari sudut pandang ilmu sosial. Teori konflik adalah sebuah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori konflik lahir sebagai sebuah antitesis dari teori struktural fungsional yang memandang pentingnya keteraturan dalam masyarakat. Teori konflik ini dibangun dalam rangka untuk menentang secara langsung terhadap teori struktural fungsional. Karena itu, tidak mengherankan apabila preposisi yang dikemukakan oleh penganutnya bertentangan dengan preposisi yang terdapat dalam teori struktur fungsional. Kalau menurut teori struktur fungsional memandang masyarakat dalam kondisi statis, atau lebih tepatnya bergerak dalam kondisi keseimbangan, maka menurut teori konflik malah sebaliknya, yang dimana masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai dengan pertentangan yang terus-menerus di antara unsur-unsurnya. Kalau menurut teori struktural fungsional, setiap elemen atau setiap institusi memberikan dukungan terhadap stabilitas, maka teori konflik melihat bahwa setiap elemen memberikan sumbangan terhadap disintegrasi sosial. Kontras lainnya adalah bahwa penganut teori struktural fungsional melihat anggota masyarakat terikat secara informal oleh nilai-nilai, norma-norma, dan moralitas umum. Maka teori konflik menilai keteraturan yang terdapat dalam masyarakat itu hanyalah disebabkan karena adanya tekanan atau pemaksaan kekuasaan dari atas oleh golongan orang yang berkuasa. Teori konflik yang terkenal adalah teori konflik yang dikemukakan oleh Karl Marx mengenai teori kelas. Dengan munculnya kapitalisme, terjadi pemisahan yang tajam antara mereka yang menguasai alat produksi dan mereka yang hanya mempunyai tenaga. Pengembangan kapitalisme memperuncing kontradiksi antara kedua kategori sosial sehingga akhirnya terjadi konflik di antara kedua kelas. Eksploitasi yang dilakukan oleh kaum borjuis terhadap kaum proletar secara terus-menerus akhirnya akan membangkitkan kesadaran kaum proletar untuk bangkit dan melawan sehingga terjadilah perubahan sosial besar, yaitu revolusi sosial. Menurut ramalan Marx, kaum proletar akan memenangkan perjuangan kelas ini dan akan menciptakan masyarakat tanpa kelas dan tanpa negara. Teori konflik lainnya adalah teori yang dikemukakan oleh Ralph Dahrendorf yang mengemukakan bahwa masyarakat terdiri atas organisasi-organisasi yang didasarkan pada kekuasaan atau dominasi satu pihak atau atas pihak lain atas dasar paksaan atau wewenang. Dengan kata lain, yaitu dominasi yang diterima dan diakui oleh pihak yang didominasi, yang dinamakan asosiasi yang berkoordinasi secara paksa. Karena kepentingan kedua pihak dalam asosiasi-asosiasi tersebut berbeda. Pihak penguasa berkepentingan untuk mempertahankan kekuasaan, sedangkan pihak yang dikuasai berkepentingan untuk memperoleh kekuasaan secara dapat menyebabkan perubahan sosial.
Dengan demikian, konflik menurut Dahrendorf merupakan sumber terjadinya perubahan sosial. Teori konflik berikutnya yang juga mempengaruhi teori konflik dalam sosiologi adalah teori yang dikemukakan oleh Lewis. Menurut definisi kerja Lewis, konflik adalah perjuangan mengenai nilai serta tuntutan atas status, kekuasaan, dan sumber daya yang bersifat langka dengan maksud menetralkan, mencederai, atau melenyapkan lawan. Kajian Koser berbeda pada fungsi positif dari konflik, yaitu dampak yang mengakibatkan peningkatan dalam adaptasi hubungan sosial atau kelompok tertentu. Penyebab konflik, di mana secara konseptual konflik merupakan pertentangan antara dua orang atau lembaga yang disebabkan adanya perbedaan dalam mencapai kebutuhannya. Oleh sebab itu, konflik merupakan kondisi di mana tidak ada kepercayaan antar personal maupun kelompok yang ada di masyarakat. Ada banyak teori yang menjelaskan tentang sebab-sebab terjadinya konflik. Salah satu di antaranya menyebutkan bahwa timbulnya konflik karena beberapa hal. Yang pertama, yaitu teori hubungan masyarakat. Nah, di sini, teori ini menyatakan bahwa konflik terjadi disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan, dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Yang kedua, yaitu teori negosiasi konflik. Nah, teori ini menganggap bahwa konflik terjadi karena posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan yang tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik tersebut. Ketiga, teori kebutuhan manusia. Teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia, seperti fisik, mental, dan sosial yang tidak terpenuhi atau terhalangi. Yang keempat, teori identitas. Teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan identitas yang terancam yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak selesai. Kelima, teori kesalahpahaman antar budaya. Teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan cara-cara berkomunikasi antar berbagai budaya yang berbeda. Dan terakhir yaitu teori transformasi konflik, yang dimana menyatakan bahwa konflik disebabkan oleh ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya, dan ekonomi. Dapat saya simpulkan bahwa konflik memang tidak dapat dihindari, tetapi sedapat mungkin harus diselesaikan secara bijak. Dalam masyarakat yang rentan, baik dalam hal budaya, ekonomi, dan politik, maka konflik akan mudah mengarah pada hal destruktif, bahkan konflik bisa diikuti oleh bentuk-bentuk kekerasan, seperti perang dan pembantaian. Namun, pada masyarakat yang memiliki kapasitas tinggi, maka sangat mungkin konflik dapat mendinamisasi perubahan ke arah yang konstruktif dan positif. Penyelesaian suatu konflik pada umumnya akan sangat bergantung pada faktor internal dan eksternal. Nah, maksudnya ialah faktor internal, di mana bagaimana pihak-pihak yang berkonflik menyikapi konflik yang dihadapinya. Sedangkan faktor eksternal adalah bagaimana pihak luar berperan dalam melakukan penanganan konflik. Untuk itu penting dibuat suatu perencanaan dan langkah tata pengelolaan konflik dalam bentuk pembangunan perdamaian.